Strategi rob suara kian digalakkan Capres-Cawapres di kontestasi 2024. Tim TKN Prabowo Gibran beberapa waktu lalu meluncurkan mobil roadshow demi memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Koordinator strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad menyebut, kendaraan ini mengajak pemilih pemula untuk ikut serta dalam pemilu 2024. Pemilih yang banyak itu 60% adalah Gen Z yang memang kita mesti berikan motivasi agar bangun pagi dan berangkat ke TPS, itu aja. Kalau di TikTok, di medsos, dia Prabowo Gibran, pagi telat bangun, nggak ada gunanya kayak gitu. Pemilih muda bahwa sumbangsi mereka ditunggu dalam rangka membangun bangsa kita ke depan. Kita titipkan pembangunan Indonesia ke depan itu kepada pemilih muda yang harus menentukan pilihannya pada 2024 bulan. Sementara, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut, untuk meraih suara kaum muda yang diperlukan adalah gagasan yang jelas, tak hanya sekedar trik mengemas diri atau gimmick. Dan saya tidak mau menggiring anak-anak muda hanya dengan satu jargon, hanya dengan satu gaya. Kami lebih mendorong pada edukasi. Mungkin orang akan mengatakan itu membosankan, tapi kalau saya melihat antusiasme sedemikian banyak orang tadi minta waktu bertanya, sampai waktunya nggak ada. Jadi saya lebih suka mengedukasi. Jadi nggak penting kalau gimmick lebih baik diatur? Ya itu penting, gimmick juga penting karena ada orang yang suka gimmick. Tapi gimmick banget ya nanti diketawain. Saya melihat ada orang yang anak muda kemarin yang mengatakan, kami cerdas, kami bisa menganalisis kok. Gitu. Jadi ada cara yang lebih edukatif dan itu saya pilih jalur itu. Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar menyebut, gimmick politik dibutuhkan ketimbang saling menjelekkan paslon lain. Kompetisi masing-masing menunjukkan keunggulannya. Saya kira itu yang terbaik daripada mencari kesalahan kompetitornya. Lebih baik kita saling menunjukkan keunggulan masing-masing. Pengamat politik Gun-Gun Herianto mengatakan trik pengemas diri atau gimmick politik sah-sah saja, asal disertai dengan gagasan yang jelas juga substansif. Presentasinya besar di pemilu 2024, ya itu ada sekitar 56,45% ya dari 247 jutaan pemilih di Indonesia. Jadi kalau lihat konfigurasi pemilih muda itu memang salah satu yang disasar dari pemilih muda itu adalah top of mind mereka, dan biasanya karena keinginan untuk membincang politik itu mungkin jauh lebih rileks, jauh lebih santai, kerap kali kemudian gimmick masuk ke wilayah persepsi mereka. Meskipun sebenarnya anak-anak muda sekarang, Gen milenial dan Gen Z, itu juga bisa didorong kepada hal-hal yang jauh lebih substantif. Tinggal bagaimana pengemasannya, misalnya pengemasan pesannya itu jauh lebih mudah diterima, misalnya ya audiovisual, kemudian tidak terlalu panjang, kemudian mungkin kasih ilustrasi-ilustrasi yang relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi sebenarnya tidak mesti gimmick sih. Di tahun 2024 mendatang, sebanyak 55% pemilih didominasi oleh generasi muda. Kini kontestasi politik kian memanas, ketiga paslon beradu strategi mengumpulkan sebanyak mungkin para pemilih. Tim Liputan, Kompas TV.